Nggak kelihatan deh. Baju baru tuh, Pak. Iya dong. Jogja Comtek 2024. Halo kakak semua, bertemu lagi di Vega Tech System Media. Nah, jadi beberapa hari lalu kami dikirimi barang produk tepatnya dari MacTech Innovation Indonesia. Nah, MacTech Innovation Indonesia ini adalah distributor resmi untuk produk MacQuest digital. Nah, ini produk pertama, kita dikirimi produk SSD SATA 3 dengan tipe Falcon dengan kapasitas 512 GB. Nah, untuk garansi yang diberikan di sini adalah 3 tahun garansi. Berikut adalah memori DDR4 long DIMM dengan tipe Merlin. Ini kapasitasnya 16 GB dengan speed 3200. Untuk memori garansinya limited lifetime. Selanjutnya ada memori untuk laptop, notebook, itu SODIMM DDR5 5600 dengan kapasitas 16 GB. Ini garansinya juga limited lifetime. Nah, yang terakhir ini adalah NVMe Gen 4 dengan tipe Raptor X dengan kapasitas 1 TB. Nah, kemarin saya konfirmasi ini dusnya nggak dikirim, mungkin habis dicek kemudian udah oke terus dikirim ke kami. Tapi untuk tipe dusnya atau model dusnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cek nih seperti apa sih spesifikasi dari produk ini. Kita rujuk langsung dari website resminya MacQuest Digital Indonesia. Nah, demikian itulah untuk spesifikasi dari Raptor X. Jadi Raptor X ini punya kapasitas ada yang 512 dan ada yang 1 TB. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian dan inilah spesifikasi hardware pendukung untuk melakukan pengujian itu. Nah, kita langsung masuk aja ke pengujian untuk performa dari NVMe ini. Pertama kita memakai software benchmarking dari PCMark 10. Benchmarking ini adalah benchmarking sintetis yang akan mengukur performa total dari PC yang sudah kita pasangkan dengan NVMe ini. Pertama adalah untuk app startup score, kemudian video conferencing score, ada web browsing, kemudian ada spreadsheet score, writing score, kemudian ada photo editing score, rendering and visualization score, dan terakhir adalah video editing score. Nah, ketiga ini terbagi dalam essential, productivity, dan digital content creation. Jadi saya pikir ini sudah mewakili untuk software benchmarking dengan total score yang diperoleh adalah 8652. Dan ini adalah perbandingan performa yang dihitung berdasarkan skor yang diperoleh saat kita melakukan pengujian ini dengan database yang dimiliki oleh PCMark 10. Nah, setelah dari PCMark, kita akan pindah ke 3D Mark Storage Benchmark. Bila PCMark ini adalah kondisi ideal saat melakukan benchmarking atau benchmarking sintetis, 3D Mark Storage Benchmark ini akan menggambarkan kondisi real saat kita memakai PC kita ini, khususnya saat untuk bermain game. Nah, pengetesan di sini terbagi dari beberapa game, yaitu load Battlefield 5, kemudian load game Call of Duty Black Ops 4, load game Overwatch, tidak ketinggalan di sini ada record game, kemudian proses instalasi game, juga proses untuk menyimpan game dan memindahkan game. Dan inilah hasil yang diperoleh. Nah, berikut kita akan masuk ke software pengujian yang teman-teman mungkin sudah paham banget atau sudah pernah memakainya. Ini adalah Crystal Disk Mark. Di sini kita memakai dua profil, yaitu profil default dan profil real world performance. Dari masing-masing profil tadi kita bagi lagi menjadi dua pengujian, yaitu 1 GB dan 16 GB. Dan inilah hasilnya untuk masing-masing profil dan pengujian. Selesai dari Crystal Disk Mark dan kita sudah lihat tadi hasilnya, berikut kita masuk ke benchmarking yang selanjutnya adalah ATTO Disk Benchmark. Benchmarking ini juga kita sekaligus mengukur suhu operasional dari NVMe ini saat bekerja dengan kita memakai software bantu monitoring yaitu HW Info. Untuk pengujian yang lagi berjalan inilah pengujian dengan sama sekali tidak memakai heatsink dari mainboard yang kami pakai. Jadi pendingin NVMe dari mainboard itu kita lepas. Untuk suhu yang terbaca saat menjalankan ATTO Disk Benchmark ini tanpa memakai heatsink dari bawahan mainboard, suhu yang tercatat adalah tertinggi adalah 84 derajat Celcius dan average-nya adalah 68 derajat Celcius. Masih dengan software yang sama yaitu ATTO Disk Benchmark. Di sini kita mencoba untuk memasang heatsink NVMe bawaan dari mainboard Asus Strix yang kita pakai.
Nah, suhu terukur setelah kita memakai heatsink bawaan dari mainboard ini, suhu tertinggi itu tercatat di 59 derajat Celcius dan average berada di 51 derajat Celcius. Nah, dan tidak ketinggalan, di sini kita juga masih menambahkan lagi satu komparasi bila kondisi mainboard yang teman-teman punya itu tidak memiliki heatsink. Di sini kita memakai salah satu produk dari ID Cooling untuk mendinginkan NVMe ini. Nah, setelah benchmarking selesai, suhu terukur dari NVMe ini memakai heatsink NVMe dari ID Cooling, suhu maksimum adalah 57 derajat Celcius dan average suhu adalah 49 derajat Celcius. Dan ini adalah software terakhir yang kami pakai untuk menguji performa dari macOS Raptor X 1TB ini. Di sini kita memakai AIDA 64, yaitu disk benchmarking. Nah, dari data yang sudah diperoleh ini dapat dilihat bahwa maksimum transfernya itu ada di 3869,4 MB per second dan terendah itu ada di 218,7 MB per second dengan average-nya itu berada di 1517,7 MB per second. Nah, bila dilihat dari hasil ini, kisaran di sekitar 17% speed transfernya itu turun dan kemudian di kisaran 72% itu juga terjadi penurunan. Catatan tambahan, selama pengujian AIDA 64 ini, khususnya disk benchmark, kita tidak memakai pendingin NVMe bawaan mainboard ataupun NVMe pendingin custom. Dan suhu tercatat adalah 77 derajat Celcius. Nah, dan itu adalah rangkaian pengetesan yang sudah kami lakukan untuk NVMe macOS Raptor X 1TB ini. Performa yang ditawarkan oleh macOS ini sudah sesuai dengan ekspektasi, khususnya untuk Raptor X 1TB yang sudah kami lakukan pengetesan ini. Meskipun tanpa heatsink, NVMe tetap bisa memberikan performa yang baik. Itu bisa kita lihat untuk pengujian yang sudah kita lakukan tadi di ATTO disk benchmarking. Meskipun suhunya 77 derajat Celcius untuk pencapaian tertinggi, tapi tetap masih bisa bekerja dengan optimal. Nah, berikutnya kita tadi mengukur juga pengujian untuk case dari NVMe Raptor X ini. Nah, terjadi penurunan di 17%, kemudian di sekitar 70-an persen itu juga terjadi penurunan. Untuk penurunan kecepatan menulis di atas 70% tadi sampai dengan akhir pengujian, kita asumsikan bahwa ini disebabkan oleh throttling yang sudah dialami oleh NVMe ini. Mengingat NVMe ini tidak dilengkapi dengan heatsink. Sebagai tambahan, teman-teman bisa untuk memberikan tambahan heatsink di sini seperti yang sudah kami coba simulasikan di awal tadi. Dan di NVMe juga terdapat LED indikator yang akan menyala saat NVMe ini bekerja dengan warna merah. Nah, itu adalah untuk kesimpulan yang sudah coba kami rangkum dari hasil pengujian dari Raptor X 1TB ini dari produknya si macOS ini. Nah, selanjutnya adalah harga pasaran dari NVMe ini di 1TB itu di sekitar 1 jutaan bila kami cek di marketplace. Dan kemungkinan besar juga di toko offline itu tidak berbeda jauh untuk harga yang ada di pasaran. Produk ini digaransi 3 tahun resmi oleh MTech Innovation Indonesia dan pastikan kalian saat membeli atau lagi nyari NVMe macOS ini pastikan ada logo seperti ini. Ini untuk jaminan keaslian dan jaminan purna jual. Dan demikianlah untuk review kami dari produk macOS Raptor X 1TB NVMe kali ini. Tidak ketinggalan nih, produk macOS itu juga hadir loh di pameran Jogja Comtech 2024 dari tanggal 21 sampai tanggal 25 September di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, hidupin tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Saya Hutri, salam Vega Tech System dari Yogyakarta yang istimewa.